Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru semuanya. Perkenalkan, saya Siska Susilowati. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru, mari kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Apakah sebagai pendidik kita sudah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik? Masih ingatkah tentang perbedaan mendidik dan mengajar? Sudahkah kita mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh? Bagaimanakah cara mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti? Benarkah pendidikan dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan? Bapak dan Ibu guru, perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, guru harus memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Guru perlu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid. Guru dapat menginspirasi murid, misalnya dengan bertutur kata lembut kepada murid, mendengarkan pendapat, serta memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu untuk manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan tidak hanya memberikan pengajaran pada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk keselamatan dan kebahagiaannya. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu Ingarsa Sung Tulada, yang artinya di depan memberi dorongan, di mana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ingmatya Mangun Karsa, di tengah membangun kehendak, yang artinya guru diharapkan mampu untuk membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun murid. Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan, di mana guru memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Ruh dan makna sistem Among ini adalah untuk kemerdekaan murid yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya, yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa ini adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tetap relevan dengan seiringnya perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, dan itulah kodrat sebagai manusia. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Kita sebagai pendidik sudah semestinya mendampingi murid untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan kekuatan batin murid agar seimbang. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman.
Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal sesuai dengan kodrat alamnya. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup dan pribadinya maupun kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Kita sebagai pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Isi dan irama yang dimaksud yaitu cara mewujudkan hidup dan penghidupan hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan azas trikon. Continue, yang artinya pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen, pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris, pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Azas trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21 ini. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti merupakan hal yang tidak pernah terpisahkan dari apa yang kita lakukan terhadap murid. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, misalkan rasa cemas, rasa bahagia, rasa kecewa, dan sebagainya. Sedangkan bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Pendidikan harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan teori konvergensi dan pengaruh terhadap kehidupan. Teori ini didasari atas dua hal utama, yaitu teori tabula rasa, di mana kodrat anak seperti kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis dengan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh pendidik. Teori negatif
di mana kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam tulisan dan coretan. Menurut Ki Hajar Dewantara, teori tabula rasa dan teori negatif tidak sepenuhnya benar, sehingga beliau berpendapat bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Sehingga tugas pendidikan adalah membantu manusia atau murid untuk mempertebal atau memperjelas arti dan maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan terbaik. Kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan merupakan bagian dari intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan. Intelligible murid berubah dari ketidaktahuan tentang pengetahuan menjadi tahu atau sadar. Pikiran murid yang tidak bergerak memunculkan rasa asli yang dimiliki menjadi penakut dan pemalu, sesuai dengan watak asli biologisnya. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Watak biologis tidak dapat dilenyapkan sama sekali, tetapi kecerdasan intelligible dapat menutupi tabiat-tabiat biologis yang kurang baik. Kecakapan budi pekerti murid bertumbuh dan berkembang, sehingga mampu mengendalikan tabiat asli, sehingga watak biologis akan semakin tersamar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru, kita sebagai pendidik tidak boleh melupakan bahwa setiap murid memiliki kodrat dan potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun agar siswa selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Kemerdekaan belajar murid merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Bapak dan Ibu guru, sebagai pendidik, kita sudah semestinya menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dan membuat peringkat di kelas sebaiknya dapat diubah dengan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak, dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Penilaian atau pengukuran yang dimaksud untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang murid, sehingga
murid sebagai pusat pembelajaran bukan hanya sebatas semboyan atau jargon, tetapi juga dapat termanifestasikan ke dalam proses pembelajaran murid sehari-hari. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan pendidikan kognitif yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupan. Peran alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda dan masyarakat itu dapat menentukan proses belajar murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan kesosialannya tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului dari pendidikan diri. Karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti yang akan dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial. Profil pelajar Pancasila merupakan visi dan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Proses pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antara alam inilah yang akan mengantarkan murid untuk dapat menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan hidup bersama dalam masyarakat, yang pada akhirnya menuju pada kecerdasan budi pekerti yang berdasarkan adab kebangsaan dan semakin menguatkan hubungan antara keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda atau masyarakat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga bermanfaat. Dan setelah Bapak atau Ibu mendengarkan presentasi saya tentang Merdeka Belajar, silahkan Bapak mengisi form umpan balik pada link yang ada pada barcode ini. Silahkan di-scan barcode-nya, maka di situ akan ada link untuk umpan balik. Atau nanti linknya akan saya tuliskan pada deskripsi video ini. Sekali lagi, terima kasih, salam sehat dan bahagia.